Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dan tentunya di channel ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi SKD seperti TWK, TU, dan TKP. Makanya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru. Langsung saja, check this out. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia lebih tepatnya. Yang pertama itu prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, cita negara hukum dan rule of law. Yang ketiga, paham kedaulatan rakyat dan demokrasi. Yang keempat, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang kelima, pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance. Yang keenam, sistem pemerintahan presidensial dan persatuan dan keragaman. Yang kedelapan, paham demokrasi ekonomi dan ekonomi Pancasila. Yang kesembilan, cita masyarakat madani. Dalam membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia, ada 9 pokok prinsip yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang dapat ditemukan jika kita menelaah pemikiran yang berkembang di kalangan para ahli. Kesembilan prinsip pokok tersebut adalah yang tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa adalah pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai leluhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian, dan kebudayaan bangsa Indonesia sehari-hari. Dalam kehidupan bernegara, prinsip kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Selanjutnya, cita negara hukum dan rule of law. Cita negara hukum dan rule of law, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat dan bukan merupakan negara kekuasaan, yaitu Marktstaat. Selanjutnya, maaf terlalu cepat. Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, paham kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat artinya pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dan kedaulatan hukum atau nomokrati hendaklah diselenggarakan secara beriringan. Ya, betul, ada 3 ini ya. Selanjutnya, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, yang pertama, kedaulatan rakyat di Indonesia diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam 3 cabang kekuasaan yang tercermin dalam MPR yang terdiri dari DPR dan DPD sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Presiden dan wakil presiden memegang kekuasaan eksekutif dan MA dan MK sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif. Selanjutnya, pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersifat sama dan sederajat serta saling kontrol satu sama lain. Sesuai dengan prinsip check and balance. Dengan demikian, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya. Dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sistem pemerintahan presidensial. Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial. Namun, dalam perjalanannya pernah mengalami perubahan dengan sistem parlementer. Setelah amandemen kembali, ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Selanjutnya, persatuan dan keragaman. Keragaman merupakan kekayaan yang harus dipersatukan atau united, tetapi tidak boleh disamakan atau diseragamkan atau uniformed. Oleh karena itu, prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diidentikan dengan kesatuan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara persatuan dengan arti negara yang warga negaranya erat bersatu, yang menjamin tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tiada kecuali. Selanjutnya, paham demokrasi ekonomi dan ekonomi Pancasila. Dalam paham demokrasi sosial, negara berfungsi sebagai alat kesejahteraan atau welfare state. Walaupun arus kapitalisme sangat kuat sebagai dampak dari globalisasi, namun ekonomi Pancasila yang berprinsip kerakyatan hadir sebagai penyeimbang dari kuatnya arus kapitalisme. Selanjutnya, cita-cita masyarakat madani. Sebuah cita-cita yang membentuk masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta menghargai keberagaman. Pokok-pokok sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia atau SPNRI. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas dengan 33 provinsi termasuk daerah istimewa. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial. Yang ketiga, pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, kabinet adalah kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen pemegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi, sejumlah 4 orang setiap provinsi, dengan sistem pemilihan distrik perwakilan terbanyak. Yang terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Klik like buat yang suka video ini, dislike buat yang tidak suka video ini. Jangan lupa tulis saran atau pendapat Anda tentang video tadi, dan follow Instagram saya di @safira_srek. Terakhir, jangan lupa semangat. See ya!